wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Faradila Pristianto, yang pada video kali ini saya akan menambahkan materi pada psikologi klinis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asesmen dalam psikologi klinis. Asesmen merupakan alat-alat untuk mengumpulkan data atau informasi. Oleh sebab itu, asesmen dalam psikologi klinis, maka kita sedang belajar alat-alat untuk mengumpulkan informasi atau data di kasus-kasus klinis. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi atau data di mana informasi atau data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya sebagai proses diagnosis, sehingga data atau informasi ini akan dikomunikasikan pada pihak-pihak yang terkait oleh asesor atau orang yang melakukan asesmen. Oleh sebab itu, asesmen ini menjadi, kalau bisa kita katakan, sebagai gerbang awal, karena dalam asesmen akan mendapatkan data atau informasi di mana informasi atau data ini akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau diagnosis dari gangguan apa yang terjadi pada klien kita yang kasusnya adalah kasus klinis tadi ya. Nah, dari proses diagnosis ini kemudian diarahkan pada intervensi apa yang sesuai dengan gejala dan gangguan yang dimunculkan pada klien kita. Oleh sebab itu, pada output asesmen klinis adalah menggambarkan mengenai bagaimana sejarah pada individu atau klien kita tadi, kemudian bagaimana riwayat keluhannya dan juga sejarah-sejarah kehidupan yang terdahulu. Misalnya riwayat pendidikan, riwayat penyakit terdahulu, ataupun riwayat keluarga yang berkaitan dengan kondisi klien. Dan juga di dalamnya memuat mengenai bagaimana potensi-potensi serta tanggung jawab yang ada pada klien atau pada individu itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan asesmen, kita tidak boleh asal dalam proses menentukan asesmen apa yang akan kita pilih dalam proses penggalian data kepada klien kita. Pemilihan asesmen klinis maka didasarkan pada yang pertama adalah tujuan dari asesmen itu sendiri, kemudian yang kedua adalah proses dari asesmen itu sendiri, kemudian yang ketiga pemilihan atau penggunaan alat-alat bantu klinis, kemudian yang keempat adalah metode-metode dasarnya, serta yang kelima dalam pemilihan asesmen adalah bagaimana tes dan pengetesan dalam proses asesmen klinis. Maka 5 dasar ini dijadikan sebagai panduan untuk menentukan asesmen apa yang akan kita pilih dalam penanganan kasus-kasus klinis. Yang pertama, pada tujuan asesmen, maka setidaknya ketika kita memilih asesmen, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Maka kita tentukan dasar tujuan asesmen adalah yang pertama untuk mengambil keputusan, kemudian yang kedua nantinya dari asesmen ini akan menentukan, kemudian yang kedua adalah dalam bertujuan pembentukan gambaran individu itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah dalam proses pengecekan hipotesis atau dugaan sementara yang kita ajukan sebelum melakukan asesmen secara lebih mendalam. Tujuan ini bisa kita gunakan sebagai awal mengapa kita melakukan pemilihan asesmen. Sedangkan dasar kedua dalam pemilihan asesmen tadi adalah pada proses asesmen itu sendiri. Perlu kita ketahui, asesmen dalam klinis ini akan mencakup isi dan proses. Isi adalah pengumpulan informasi, dan proses merupakan aspek emosional yang terlibat selama proses asesmen. Oleh sebab itu, agar isi atau bagaimana pengumpulan informasi itu dan juga proses bagaimana pelibatan emosi kita dalam proses asesmen ini dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu psikolog akan mengawasi jalannya proses asesmen dengan melibatkan raport terlebih dahulu. Raport ini adalah menjalin hubungan yang baik terlebih dahulu kepada klien, di mana dengan tujuan agar tercapai isi dan proses. Sedangkan pemilihan yang ketiga didasarkan pada bagaimana pemilihan dan penggunaan alat-alat klinis. Pada penggunaan alat-alat klinis ini, sebenarnya akan sama dengan proses asesmen psikologi secara umum.
Dalam psikologi, 3 metode yang bisa kita lakukan dalam proses penggalian informasi, yaitu observasi, wawancara, dan tes psikologi. Pada proses asesmen klinis, maka juga akan melibatkan bagaimana observasi, wawancara, dan tes psikologi, bahkan review arsip atau dokumen yang berupa buku harian, raport, dan catatan-catatan pribadi dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang lebih mendalam pada klien kita. Pada observasi, maka kita juga akan berfokus pada gejala-gejala klinis yang ditunjukkan pada klien. Sedangkan pada wawancara, ketika kita melakukan wawancara klinis, maka yang membedakan adalah pada kita berfokus untuk menggali bagaimana gejala-gejala klinis itu mulai muncul dan juga bagaimana arah kepribadian serta bagaimana dinamika psikopatologis pada individu atau pada klien kita. Yang membedakan antara wawancara umum dan wawancara klinis adalah di bagian akhir di wawancara klinis ini kita akan membentuk kesepakatan yang akan berguna pada proses yang selanjutnya sebagai proses tindakan kita kepada individu atau pada klien kita. Kemudian yang lainnya adalah berupa tes psikologi. Nah, ketika kita tes psikologi di klinis, maka kita juga akan menggunakan tes psikologi dalam rangka untuk menggali atau mengungkap informasi-informasi yang bersifat atau berhubungan dengan gejala-gejala klinis yang dimunculkan oleh klien atau individu tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan alat berupa observasi, wawancara, dan tes psikologi, pada akhirnya 3 alat ini akan bertujuan untuk proses menyimpulkan yang terjadi pada individu atau pada klien kita yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan. Yang keempat adalah berkaitan dengan metode-metode dasar dalam proses pemilihan asesmen tadi, maka ini berkaitan dengan metode yang juga dibahas pada alat yang sebelumnya. 3 metode yang bisa kita gunakan adalah wawancara, observasi, dan tes psikologi. Kemudian yang kelima adalah tes dan pengetesan dalam asesmen klinis, maka ini berkaitan dengan tes psikologi apa yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan atau sesuai dengan tujuan kita menangani klien kita. Ketika dirasa pada klien kita ini membutuhkan tes kognitif, maka kita bisa mengeluarkan tes WISE misalnya ketika klien kita berusia remaja sampai dewasa. Ataupun ketika klien kita pada anak-anak dan dirasa membutuhkan tes kognitif, maka kita bisa memberikan tes WISC. Ataupun karena dirasa gejala-gejala kecemasan yang muncul, maka kita bisa menggunakan alat tes psikologi di mana menggali kondisi kecemasannya, bisa dengan skala kecemasan. Ataupun ketika memang muncul gejala-gejala depresi, kita bisa menggunakan alat tes yang bertujuan untuk menggali mengenai gejala-gejala depresinya. Ada banyak sekali mengenai tes ini ya, teman-teman bisa kemudian menambahkan referensi untuk dipelajari berkaitan dengan jenis-jenis tes psikologi, terutama tes psikologi yang bisa digunakan pada asesmen kasus klinis. Saya akan menambahkan berkaitan dengan 2 metode yang menjadi metode utama yang biasanya digunakan dalam proses asesmen klinis ya, yaitu wawancara dan juga observasi. Ketika pada wawancara klinis, maka kita membutuhkan keterampilan-keterampilan sebagai seorang pewawancara klinis. Tentunya keterampilan secara umum adalah kita harus tetap bersikap ramah dan santai kepada klien kita sehingga tetap terkontrol dalam proses memberikan pertanyaan kepada klien dan juga menjelaskan kepada klien misalnya. Kemudian ditambah dengan keterampilan-keterampilan yang lainnya seperti mendengar dan berbicara, itu sebagai keterampilan umum ya dalam proses wawancara. Kemudian tanggap akan emosi yang dimunculkan klien dan juga mendengarkan secara mendalam dan juga active listening. Kemudian yang keempat di keterampilan umum adalah kita bersikap tidak menghakimi atas apa yang diungkapkan oleh klien. Kemudian keterampilan umum ini ditambahkan dengan keterampilan yang secara khusus harus dimiliki oleh pewawancara,
di kasus-kasus klinis. Yang pertama adalah kita bisa melakukan parafrase, mengulang apa yang diungkapkan oleh klien, kemudian refleksi atas perasaan, jadi mengkonfirmasi perasaan klien dari apa yang telah diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan persepsi, jadi apakah sudah betul antara yang diungkapkan oleh klien dengan persepsi kita, maka ini perlu dilakukan pengecekan. Sedangkan ditambah dengan keterampilan khusus yang terakhir adalah peka terhadap perbedaan perilaku dan perasaan yang dimunculkan oleh klien. Nah, sebenarnya bahasan mengenai keterampilan umum dan keterampilan khusus ini ada juga pada mata kuliah observasi dan wawancara. Oleh sebab itu, sebagai pewawancara di mana kita sedang melakukan asesmen klinis, maka kita perlu untuk menenangkan diri, kemudian mengenali diri kita ini sedang menghadapi klien dengan situasi yang bagaimana, dan juga mengembangkan hubungan kerja dalam rangka pembangunan raport kepada klien kita. Oleh sebab itu, klien tidak merasa kita sedang menghakimi atas perilakunya, ataupun kita juga tidak menganggap emosi yang dimunculkan itu adalah emosi yang keliru, karena kita sedang tidak melakukan penilaian. Kita murni sedang melakukan pengumpulan informasi atau data dari apa yang diungkapkan oleh klien. Nah, paling tidak, kemudian tahapan dalam wawancara ini dilakukan dengan yang pertama melakukan pengaturan bagaimana memulai wawancara, jadi pembangunan raport begitu ya. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, dan langkah tahapan yang terakhir adalah menyimpulkan dari apa yang diungkapkan oleh klien kita. Dalam melakukan asesmen klinis, ketika kita sedang menggunakan wawancara, maka paling tidak ada berbagai tipe wawancara klinis. Yang pertama adalah intake interview. Ini terjadi pada saat proses awal melakukan asesmen. Kemudian yang kedua adalah tipe case historis. Di sini adalah wawancara yang digunakan untuk mengetahui secara detail mengenai bagaimana gambaran sejarah yang ada pada klien kita, sehingga kita bisa menggali misalnya tadi bagaimana riwayat keluhan itu terjadi, riwayat pendidikannya, riwayat latar belakang yang lainnya yang ada pada diri klien. Kemudian tipe yang ketiga adalah testing orientation interview, di mana wawancara yang kita lakukan adalah bersamaan dengan tes psikologi yang akan kita berikan kepada klien. Kemudian tipe wawancara yang keempat bisa dengan mental status interview. Maka ketika kita menggunakan mental status interview ini, kita bisa menggali mengenai bagaimana penampilan dan perilaku klien, kemudian berkaitan dengan sikap terhadap pemeriksaan atau situasi saat itu, kemudian bisa juga menggali mengenai bagaimana pembicaraan dan komunikasi klien, isi pikiran klien bisa berupa fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi kognitif, emosi, dan sosial pada diri klien. Sedangkan dalam proses observasi yang kita gunakan sebagai metode asesmen klinis, ini dapat berupa observasi status mental, di mana di dalamnya itu bisa memuat bagaimana kita akan melakukan observasi berkaitan dengan penampilan klien, kemudian perilaku atau aktivitas yang ditunjukkan oleh klien selama proses observasi, kemudian sikap terhadap pemeriksa atau pada observer, kemudian bisa juga kita melakukan observasi terhadap perasaan dan suasana hati yang dimunculkan pada saat proses observasi. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan observasi berkaitan dengan pembicaraan ataupun berkaitan dengan gangguan-gangguan perseptual dan juga pertimbangan-pertimbangan yang dimunculkan pada saat klien itu kita observasi. Nah, itu adalah dua metode wawancara dan observasi di bidang klinis. Ketika tes psikologi, maka ya tes psikologi itu difokuskan pada setting klinis. Jika kita tarik kesimpulan dari yang telah saya jelaskan, maka dalam proses kita melakukan pengumpulan data dan informasi dalam setting klinis pada klien kita, maka kita akan melakukan pemilihan asesmen yang sesuai. Maka pemilihan asesmen ini tadi didasarkan pada 5 kondisi. Yang pertama adalah tujuan, kemudian kedua adalah proses, kemudian yang ketiga adalah pemilihan dan penggunaan alat-alat klinis, kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan metode-metode dasarnya, dan yang kelima adalah berkaitan dengan tes dan pengetesan. Berkaitan dengan
alat, metode, dan tes pengetesan, maka kita sedang belajar terkait dengan 3 alat asesmen utama yang ada pada psikologi, yang ini juga digunakan pada setting klinis. 3 alat tes tersebut adalah observasi, kemudian wawancara di setting klinis, dan juga yang terakhir adalah tes psikologi di setting klinis. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.